Resma. Gini caranya, duduk yang tegak. Lalu kalau misalnya sebelum semangat, tangannya seperti dibukakan. Semangat, semangat, semangat. Tunjukkan bahwa kalian ini semangat, ya. Oke, sekali lagi. Bagaimana hari ini anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kenalkan dulu ya. Saya dari Bagian sebagai mereka. Di sini saya akan melakukan layanan bimbingan digital dengan tema percaya diri. Sebelumnya saya mau nanya dulu ya. Di sini ada yang tahu nggak apa sih percaya diri itu? Berani mengungkapkan pendapat ya. Berani mengungkapkan pendapat yang lain. Percaya sama diri sendiri. Tidak malu-malu. Tidak malu-malu. Cowok nih, mana suaranya cowok? Apa itu percaya diri? Yakin. Ada tadi tidak malu-malu, percaya sama diri sendiri. Ya, dan lain sebagainya itu benar semuanya. Jadi percaya diri itu sebuah kunci ya kan? Kunci kita menuju untuk langkah selanjutnya. Jadi di sini percaya diri adalah suatu sikap terhadap keterampilan dan kemampuan yang kita miliki. Nah, dengan kita percaya diri, kita tuh bisa menilai dan mempercayai diri kita apa yang mau kita lakukan. Contohnya, kalau misalnya kita mau mengemukakan pendapat, ya. Kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, kita pasti berani untuk mengemukakan pendapat. Terus kayak misalnya kita mau bertanya, kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, kita bisa bertanya. Ya, misalnya, kalau misalnya nih, nggak mau sibuk, nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya, coba kamu yang pakai sepeda maju ke depan, berani kan? Itu artinya percaya diri. Tapi kalau misalnya, coba yang pakai baju sulap, kamu maju ke depan, dia ini aja dulu, nah itu namanya tidak percaya diri. Jadi percaya diri itu kunci dari kehidupan kita. Kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, maka kita bisa melangkah ke langkah berikutnya. Kita bisa maju seterusnya. Kalau misalnya kita insecure atau tidak percaya diri, kita tetap stuck di sini. Makanya kita harus punya rasa percaya diri. Mengapa sih punya rasa percaya diri penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa percaya diri sangat penting dalam kehidupan kita? Apalagi anak-anak yang masih SMA, harus percaya diri itu harus penting banget. Malu bertanya sesat di jalan, Bu. Lalu bertanya sesat di jalan, Agar mempunyai banyak teman. agar mempunyai banyak teman, biar jadi orang sukses, bahkan, ayo, kenapa sih penting banget punya rasa percaya diri? Tadi, biar jadi banyak teman, biar jadi orang sukses, kalau bertanya terpilih, jadi kalau percaya diri sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu bisa mendorong ketenangan. Jadi kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, hidup kita bakal tenang. Contohnya kayak tadi, kalau misalnya tiba-tiba dengerin guru ngomong, terus tiba-tiba disuruh maju, kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, kita maju aja, kita tenang, enjoy sama hidup kita. Tapi kalau misalnya kita selalu insecure, kita mau maju juga kayak, aku mah gak bisa, aku mah gak pintar. Ya, makanya kita harus tanamkan rasa percaya diri dalam diri. Oke? Terus yang kedua, kenapa punya rasa percaya diri itu dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan kita percaya diri. Jadi kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, kita mau melangkah ke sana, kita mau jadi dokter, kita mau jadi ini, nah, kita menjadi saya yakin sama diri sendiri, kita bisa.
mau saya jelek, mau saya gimana, saya pede kok sama diri saya. Saya pede, lihat saya bisa. Terus yang kedua tadi apa? Optimis. Optimis itu yakin, ya. Jadi kalau percaya diri itu yakin apa yang mau kita lakukan, kita yakin bisa, kita bisa melewatinya. Itu optimis. Terus yang selanjutnya tadi lantang. Nah seperti ini, saya percaya diri, saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, makanya saya lantang dalam berbicara. Seperti itu ya anak-anak. Terus apa aja sih faktor yang menghambat rasa percaya diri atau kalau bahasa Inggris insecure? Di sini ada yang insecure, Ada aja Bu. ada yang merasa saya jelek, ada yang merasa saya tidak pintar atau kurang pintar, ada yang merasa saya pendek. Ada di sini ada di sini Ada Bu. itu adalah salah satu faktor yang menghambat rasa tidak percaya diri, yaitu yang pertama trauma masa lalu. Jadi misalnya dulu semasa SD atau semasa kecil dia selalu dibully sama teman-temannya. Ih kamu mah jelek. Jadi terus-terusan dia terus menerima kata-kata seperti itu. Jadi dia Tiba-tiba banget. tanam dalam otak dan tidak kalau saya jelek, saya nggak pantas untuk seperti mereka. Itu yang menghambat rasa percaya diri. Yang kedua yaitu lingkungan yang negatif. Lingkungan yang negatif itu seperti lingkungan yang toksik, ya, kayak misalnya dalam sebuah keluarga lingkungannya terlalu keras. Jadi misalnya si A, saya punya anak, si A, pokoknya kamu nanti besar harus seperti ini. Jadi dia tidak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia mau maju, saya pengen jadi dokter, tapi sama orang tua saya nggak boleh. Jadi makanya dia tidak berani untuk mengungkapkan karena dia tidak ada rasa percaya diri dan tidak dipercayai sama orang lain. Ya. Terus selanjutnya takut gagal. Takut gagal. Jadi itu karena dari faktor-faktor tadi disebutkan. Jadi timbullah rasa saya takut gagal. Kalau misalnya saya pengen jadi guru, sedangkan saya itu tidak terlalu pandai, gitu. Saya takut gagal. Nanti kalau gagal saya mau jadi apa? Jadi saya mau gini-gini aja lah. Nah itu salah satu ciri orang salah satu faktor yang menghambat rasa percaya diri. Ya, jadi harus ditanamkan dalam diri kita bahwa percaya diri sangat penting. Oke? Oke Bu. Nah, di sini sudah disiapkan pohon percaya diri. Kan ya? Ini pohon atau sendiri adalah kita. Nah, dalam pohon ini adalah kita. Di pohon ini ada berbagai komponen. Salah satunya ada akar, batang, terus buah ataupun daun. Akar kan kuat ya, mewakili nilai-nilai atau hukum. Batang artinya mewakili perjuangan atau skill kita. Dan buah ataupun daun mewakili pencapaian atau hal-hal positif. Jadi ini nanti kita isi. Pencapaian kita apa? Saya cerdas, saya pintar, saya cantik. Nanti itu tunjuk satu atau beberapa anak untuk mengisi hidup. Nanti kan sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh ekspresi. Ekspresi yang menggambarkan rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri contohnya seperti ini. Dia takut, merasa takut. Dia takut kalau mau melangkah. Dia takut gagal. Dia takut nggak bisa. Jadi dia stuck aja di situ. Ya. Yang kedua yaitu malu. Tadi yang sudah jelaskan yang tadi ada salah satu siswa yang jawab malu bertanya seperti jalan. Dia malu untuk bertanya, makanya dia stuck di situ aja, dia nggak punya rasa percaya diri. Terus ini faktor yang percaya diri itu seperti apa sih? Seperti ini, berani. Kita harus berani mengungkapkan pendapat, berani
sama kita beri sanggahan. Itu namanya percaya diri. Terus juga kita tersenyum. Itu tersenyum adalah salah satu sikap yang menunjukkan bahwa kita itu percaya diri. Selanjutnya yaitu ini adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup. Kenapa kita harus percaya diri? Kita bisa punya teman yang banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita insecure, ya kita diem aja, gak punya teman. Di sini ada yang gak punya teman? Ada. Ada. Saya nggak punya teman. Kenapa? Karena dia malu, karena tidak mempunyai rasa percaya diri. Tapi kalau misalnya orang yang percaya diri, pede aja, gitu, dia pasti punya banyak teman, gitu ya. Betul Ibu. Jadi kita balik lagi ke orang percaya diri. Ini adalah diri kita. Nanti kita isi di sini adalah faktor yang menghambat percaya diri. Kenapa sih kita nggak percaya diri? Kita tulis di sini. Ya. Terus di sini ada aksi nyata atau potensi diri kita. Selanjutnya ini adalah buah. Buah adalah planning kita. Kayak misalnya, aku cantik, aku pintar, aku bisa kaya, aku bisa sukses. Nanti tulis di sini. Oke, saya akan tunjuk beberapa orang untuk maju ke depan. Atau ada inisiatif yang mau maju ke depan untuk mengisi dari akarnya dulu deh faktor yang menghambat kepada teman-teman. Adik-adik, Gue yang di depan dulu. mari ke depan. Boleh. Silakan, siapa namanya? Namanya Koko. Koko. Silakan Koko tulis di bawah buku faktor yang menghambat rasa percaya diri atau penyebabnya. Kenapa sih kita bisa tidak percaya diri? Takut salah. Takut salah sama dengan takut gagal. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau maju, enggak lah, saya emang takut salah. Dia aja lah yang pintar. Itu yang membuat rasa percaya diri. Selanjutnya ada lagi? Oke. Siapa namanya? Lestari. Ini adalah salah satu contoh punya rasa percaya diri. Dia berani ke depan. Malu. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Oke. Siapa namanya? Aulia. Ada. Sil.
Jadi ibu mau nyeletus bagaimanapun ya kalian bantu, tidak akan merespon. Gitu. Selanjutnya sudah ya sebelah sini. Atau di sini, oh ya silakan. Teteh siapa namanya? Teteh Linda. Oke. Keluar dari zona nyaman. Ini sih poinnya, keluar dari zona nyaman. Kalian merasa nyaman ya, aku gini-gini aja. Saya cukuplah jadi ibu rumah tangga aja. Jadi kita harus berani keluar supaya kita bisa berkembang. Jadi itu juga menumbuhkan rasa percaya diri. Ya Teh, terima kasih Teh Linda. Selanjutnya yaitu ada daun. Ini ada beberapa poin. Yaitu ini adalah planning ke depannya. Jadi ke depannya saya itu seperti apa? Misalnya saya cantik, saya cerdas, saya kaya raya. Ada yang mau berani? Tapi sebutkan selain yang saya sebutkan. Ini pun tadi Mau ditunjuk apa mau tunjuk sendiri? Ayo. Siapa? Oke, boleh. Teteh siapa namanya? Aisyah. Mohon berdiri. Oh iya, I love myself. Saya mencintai diri saya sendiri. Itu penting banget loh. Selain rasa percaya diri, saya juga harus mencintai diri saya sendiri. Ya, sebelum kita mencintai orang lain, cintai dulu diri kita. Iya. Selanjutnya mau ditunjuk? Silakan. Silakan. Siapa namanya? Aziza. Aku hebat. Aku hebat. Aku hebat. Itu harus percaya diri. Aku hebat. Hebat banget Bu. Hebat banget. Hebat banget. Selanjutnya, seperti ada yang senyum-senyum, Mas yang pakai kopi ya. Emang suka senyum-senyum. Saya terpesona dengan ini. Ibu jangan terpesona Bu. Aku bisa. Aku bisa. Ini adalah percaya diri. Oh, aku bisa. Yakin aku tuh bisa. Dan yakin aku juga hebat. Dan saya yakin saya mencintai diri saya sendiri sebelum mencintai orang lain. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengenali dulu diri kita. Kita tuh kelemahannya apa, kita kelebihannya apa, itu harus tahu ya. Selanjutnya masih banyak nih. Ada yang belum kebagian? Banyak Bu. Banyak. Oh iya, silahkan. Mas siapa namanya? Mas Yosi. Ada Yosi. Ada Yosi. Ada Yosi. Aku Berani. Aku berani juga sebenarnya percaya diri loh. Yakin aku berani loh. Kamu mau apa? Kamu berani? Berantem Bu, berantem. Tapi tidak dengan untuk berantem ya. Oke, selanjutnya ada lagi atau mau ditunjuk? Ayo tunjukkan rasa percaya diri kalian bahwa kalian itu bisa. Yuk, yang belum? Ayo, berarti ini masih ada rasa tidak percaya diri nih kalau kayak gini. Ngobrol aja Bu itu Bu. Ngobrol aja. Oh ya tuh, Ngobrol aja Bu. Akan siapa namanya? Ayo.
Jalan contoh ya, kanan ada yang berani maju. Mau? Yuk. Nah, ini adalah contoh atau salah satu faktor yang menghambat rasa percaya diri. Jadi gini, mau aja. Nah itu adalah faktor yang menghambat rasa percaya diri. Dia tidak percaya diri, dia merasa takut salah, takut gagal. Ayo, berani nggak? Nah, bagus. Harus disentil dulu baru percaya diri. Sentil bu. Satu lagi, mau ditunjuk atau maju sendiri? Siapa adiknya? Yanto. Adik Rangga bu namanya. Rangga, bukan Yanto. Bukan. Yanto bapaknya. Silakan tunjukkan bahwa laki-laki itu percaya dirinya harus lebih dari perempuan. Dia percaya dirinya luar biasa. Dia bakal sukses di kemudian hari. Oke, benar tangan kita semua. Ini adalah pohon percaya diri atau ini adalah diri kita. Kita dari bawah. Kenapa sih kita tidak percaya diri? Ini penghambatnya nih. Karena takut salah, karena malu-malu, karena tidak merasa tidak punya skill. Terus bagaimana sih caranya supaya menumbuhkan rasa percaya diri supaya si bakat ini kuat? Kita harus yang pertama mengembangkan potensi, yang kedua bersosialisasi supaya kita bisa hidup bermasyarakat, supaya kita bisa punya teman. Terus anggap orang lain baru. Kalau misalnya masih tertanam dalam diri kita itu kayak aku masih harus takut nih buat ngomong di depan. Anggap aja nih teman-teman semua ini baru, jadi kita bisa ngomong bebas. Yang terakhir keluar dari zona nyaman. Aku nyaman nih diem aja di sini. Sedangkan yang lain tuh udah pada nyampe Amerika, kita masih di Indonesia aja. Kita harus keluar dari Indonesia. Bu, nanti dihujat bu. Ibaratnya ya anak-anak ya. Ke Bangladesh. Lanjut, setelah kalau misalnya si bakat dan satu ini sudah kokoh, bermakan bulan bunga dan daun. Bermekaran nih bu. Iya, kan pemekaran. Jadi si bunga dan daun. Butterfly era. Butterfly. Kita ke depan atau misalnya kita ke depan seperti aku kuat, di depannya saya kuat, aku keren, aku sukses dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami anak semua? Bisa bu. Oke, kayaknya udah mulai loyo ya. Kita cek lagi semangatnya nih. Semangat nggak? Pasti bu. Tidak meyakinkan. Oke, duduk siap. Siap. Kalau misalnya saya tanya bagaimana hari ini, semangat. Siap ya? Ada yang pas di sini? Lestari bu. Ya, Lestari.
disuruh tuh mau. Iya. Dan bagaimana tadi tuh? Tapi motivasinya tuh jelas di dalam pikiran tuh dia melakukan apapun juga orang-orang di sekitar itu nggak bakalan komentar atau Jadi tidak peduli. Nah, apakah itu termasuk dari rasa percaya diri? Ada yang bisa jawab? Saya deh Bu. Tadi udah Kenalkan dulu namanya siapa? namanya Evika. Saya mau menjawab pertanyaan dari Opus itu Bu. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya ya Bu ya, kayaknya itu percaya diri tapi orangnya bodoh amatan Bu, dan ada sedikit rasa insecure-nya. Jadi dia mikirnya itu apa ya, semua orang tuh kayak batuk yang dia jawab. Sesuai dengan prinsip. Iya, jadi dia orangnya bodoh amat. Tapi di balik bodoh amat itu sebenarnya dia ada insecure-nya gitu. Cuma nggak dia tampakkan aja. Itu menurut saya Bu. Ada yang mau nambahin? Aulia Bu. Iya. Aulia Bu. Bang, ada muka yang mana? Ada yang perjalanan. Yang pakai topi Bu di kelas Bu. Mau jawab? Tolong topinya dilepas ya karena tidak hujan. Mau nambahin jawaban dari FK? Iya Bu. Jadi saya simpulkan jawaban dari FK itu setengah masa bodoh dan setengah percaya diri. Jadi sebenarnya kalau orang yang punya rasa percaya diri itu ya ada opus, dia tidak harus disuruh, dia maju sendiri. Itu rasa punya rasa kayak gitu. Kalau misalnya kayak disuruh mau, jadi itu kayak masih ada rasa tertekan. Balik lagi, faktor-faktor yang menghambat rasa percaya diri itu salah satunya lingkungan yang negatif atau lingkungan yang toksik. Jadi dia terlalu ditekan, kamu harus ini, kamu harus itu, dan kamu mau. Itu salah satu faktor yang menghambat rasa percaya diri. Terpaksa ya Bu. Iya, jadi timbulnya terpaksa. Karena terus-terusan terpaksa, jadi kamu nggak, ya udah ngapain aja lah, mereka ini batu, biar saya ini mau ngapain aja bebas. Jadi sebenarnya dalam diri Mas Opus ini masih ada rasa insecure, dan rasa percaya diri antara kita. bukan saya. Ya, itu pertanyaan. Sabar Bu. Ya, Emang begitu Bu. oke, bisa dimengerti Mas Opus. Jadi kembali lagi, kita harus orang baru lah. Tapi kita yakin. Atau kita misalnya disuruh ini kita mau, tapi kita juga punya keyakinan dan punya kemauan untuk menolak. Kalau misalnya surat itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu kita harus berani menolak ya. Oke, sudah cukup ya pertanyaannya anak-anak. Sekarang Ada aja kejadiannya. Luar skenario. ya, anak-anak. Ibu minta siapkan satu kertas kecil, jangan kecil banget. Kalian siapkan kertas dan pulpen di atas meja. Bagaimana ibu? Secukupnya. Sekecil apa Bu? Secukupnya. Adik-adik yang cowok siapkan kertas kecil. Sudah ibu? Sudah semua? Ya Bu. Kita akan refleksi apa yang tadi saya sampaikan. Silakan kalian tulis apa yang tadi saya sampaikan. Sesingkat dan sepadat mungkin. Kedua panjang lebar. Ya, sesingkat dan sepadat mungkin. Udah selesai dikumpulkan. Ya, udah selesai dikumpulkan. Refleksi. Jadi tulis apa yang tadi saya sampaikan. Silakan. Kalau sudah, ya. Ya, sambil menunggu adik-adik menulis, saya rasa apa yang saya sampaikan ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan itu bisa menimbulkan rasa percaya diri terhadap anak-anak semua, sehingga kita bisa sukses bareng-bareng. Amin. Karena percaya diri adalah kunci. Kunci. Percaya diri adalah Kunci. ya. Jadi kita mau jadi orang sukses, kita harus percaya Diri. Kita mau jadi presiden, kita harus percaya Diri. balik. Jadi percaya diri adalah Kunci.